Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di minggu pagi hari ini. Kita akan segera naikkan pujian. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami hari ini. Tuhan, Engkau selalu ada di setiap kami merindukan Engkau Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, jarak ya Tuhan antara kami dengan saudara kami yang di rumah. Kau tetap bisa menghandle semuanya ya Tuhan, Kau tetap bisa membuat semuanya lebih baik ya Tuhan. Kau dapat tetap merangkul anak-anak-Mu ya Tuhan untuk menjadi satu ya Tuhan. Ini pujian hati kami Tuhan. Mari bawa hatimu ke hadapannya hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Katakan dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Ini hati kami Tuhan, dan kami menghadap Engkau sekali lagi ya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, pengorbanan yang termulia selamatkan. Sekali katakan dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami tahu begitu dalam kasih-Mu Tuhan, segala kami datang bersujud kepadamu. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ku mau sembah Kau Tuhan, naikkan pujianku. Pakai waktu terbaikmu hari ini untuk menghadapkan hatimu benar-benar kepada Tuhan saja. Biarkan musik mengiringi kita saat ini. Biarkan kita fokus menyembah Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku menginginkan Engkau lebih. Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami sedang berada di dalam pergumulan kehidupan kami. Dunia sedang menghimpit kami ya Tuhan. Keadaan sedang menghimpit kami, mengalami berbagai macam kondisi dan situasi itu. Ya berikan ketika kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bawa segenap kerinduan hati kami. Kami gak mau apa-apa ya Tuhan, kami hanya ingin memuliakan nama-Mu. Kami hanya ingin duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarkan hati kami mengalir ya Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan bersama dengan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sembah, ku sembah. Oh, oh, sembah.
Biarkan hati kami bersuka karena kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarkan kami berlindung aman di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan Raja kami. Kami mau sambut ibadah hari ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami akan memulai dengan pujian dan penyembahan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk saudara-saudaraku yang ikut beribadah hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan yang benar. Mari angkat pujian dulu dimulai nama Tuhan. Mari sorakan bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut, menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun dalam tanganmu Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kakiku senantiasa bukan berjalan dari kemuliaan sampai Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan bagian yang terbaik ya Tuhan. Kami mau kuatkan hati kami dengan firman-Mu. Kami mau kuatkan hati kami dengan perkataan-Mu Tuhan. Besar setiamu menyata di dalam kehidupan kami, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layak
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan, bisa menikmati ibadah yang indah pada hari ini Tuhan. Walau kami ibadah secara online, tapi kami sungguh percaya bahwa jamahan Tuhan melampaui jarak, ruang dan waktu Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman ini, yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kami sungguh percaya jamahan Tuhan begitu kuat atas kami Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pakai mulut lidah hamba Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, mari Tuhan bicara Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menjamah hati kami, melawat hati kami. Dan firman ini bisa boleh membuat kehidupan yang baru, memberikan pemahaman yang baru, membawa kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui kebenaran firman yang dibukakan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Sains Surabaya. Kita akan beribadah secara online untuk beberapa waktu ke depan. Namun di dalam ibadah secara online ini saya harap kita semua memiliki hati yang sama, memiliki hati yang benar-benar terbuka terhadap firman Tuhan, benar-benar mempersiapkan ibadah kita secara sungguh-sungguh selayaknya kita beribadah secara onsite. Dan biarkan ketika kita menikmati ibadat ini, kita benar-benar merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan dimanapun kita berada. Nah saudaraku yang kekasih, kita di dalam bulan ini masih di dalam tema harapan yang baru. Nah kemarin di minggu yang lalu, kalau saudara mengikuti ibadah, maka menemukan kita belajar bersama-sama bahwa pengharapan dan iman itu berbeda. Dan iman adalah dasar dari sebuah pengharapan. Iman kita kepada Tuhan, pengharapan adalah penggenapan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita, yang kita tahu, kita pahami sesuai dengan pimpinan Tuhan, itu yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah di dalamnya tentu kita akan mengalami banyak tantangan dan kita akan mengalami banyak penderitaan, banyak kesengsaraan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Namun ketika kita bisa tahan di dalam kesengsaraan akan membuat kita menjadi tahan uji, dan tahan uji itulah yang akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Nah saudaraku yang kekasih, satu hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dalam kehidupan manusia ada satu aspek yang merupakan menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan manusia, yaitu adalah rasa aman. Rasa aman adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat mungkin ketika kita memiliki rumah, kenapa kita harus tinggal di dalam rumah? Kenapa di rumah itu harus ada pintu, dan kenapa kalau kita tidur harus dikunci pintunya, pagarnya, dan semuanya, listrik dimatikan dan segala macam? Karena kita punya rasa ketakutan akan sesuatu, sehingga akhirnya kita memiliki rumah sebagai tempat perlindungan, tempat yang aman dari pencuri misalkan, kalau di zaman dahulu aman dari binatang buas misalkan, aman dari gangguan-gangguan yang datang mengganggu kita misalkan. Nah itulah alasan kenapa salah satu kebutuhan pokok manusia itu adalah tempat tinggal, karena disitulah bisa memberikan keamanan bagi kita dari segala ancaman yang dari luar. Nah saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi ketakutan kita sebagai orang percaya, terutama ketika kita masuk di dalam tahun 2021, melangkahkan kaki kita di tahun ini? Banyak tantangan yang telah kita lewati di tahun 2020. Nah tahun 2021 tentu memiliki tantangan yang lebih besar yang akan kita hadapi. Nah pertanyaannya adalah ketakutan-ketakutan apakah yang membuat kita khawatir untuk bisa menapakkan kaki kita di tahun 2021. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk memberikan pemahaman kepada kita agar kita bisa memahami bahwa kita berjalan tidak sendiri.
pengharapan yang kita punya untuk kita genapi di tahun 2021 sesuai dengan pimpinan Tuhan, semua itu berdasarkan kepada Tuhan sendiri. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Nah, rasa aman di dalam diri kita yang kita perlukan untuk menapakkan kaki di tahun 2021 merupakan sebuah syarat penting bagi kita untuk bisa mendapatkan panggilan yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan di tahun ini. Kita bisa melangkahkan itu untuk bisa menggenapi semua cita-cita, harapan yang telah kita punyai di tahun ini. Saudaraku yang kekasih, ketakutan begitu banyak membuat kita menjadi ragu, membuat kita menjadi pesimis, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi ya sudahlah, nggak bisa menghadapi hidup ini, hidup sudah terlalu susah, ya nggak, seolah-olah tidak ada harapan lagi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, setiap orang yang dipanggil Tuhan memiliki rancangan baik yang telah Tuhan siapkan dalam dirinya, untuk Tuhan mau supaya kita masuk di dalamnya, untuk bekerja di dalamnya, untuk menggenapi apa yang telah Tuhan rancangkan ketika Tuhan menyelamatkan kita semua dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, sebagai orang percaya, ketika kita menapakkan kaki kita di tahun 2021 ini, menapakkan kaki kita dimanapun kita berada, kita harus menapakkan kaki kita dengan penuh keyakinan. Dan keyakinan itu bisa ada ketika kita memiliki rasa aman. Nah, pertanyaan yang besar bagi kita adalah di manakah rasa aman kita berada ketika kita hidup sebagai manusia. Dulu waktu kita masih kecil, rasa aman kita mungkin ada kepada orang tua. Karena orang tua yang membiayai hidup kita, orang tua yang memelihara hidup kita, orang tua yang akan menjamin hidup kita, semua kebutuhan yang kita perlukan. Tapi bagaimana ketika kita sudah menjadi orang yang dewasa? Bagaimana ketika kita sudah menjadi orang-orang yang sudah akil balik? Apakah kita masih bergantung kepada orang tua? Apakah kita masih bergantung kepada perlindungan dari orang tua? Sesungguhnya tidak. Kita semua bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Kita semua bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah hidup sebagai manusia yang dewasa, di manakah rasa aman yang kita berikan? Banyak kita memberikan rasa aman yang kita taruh kepada pasangan kita. Banyak kita mungkin menaruh rasa aman kita yang kita berikan kepada pekerjaan kita, kepada penghasilan hidup kita, kepada jaminan yang bisa memberikan jaminan kepada kehidupan kita. Saudaraku, banyak sekali juga orang yang dengan masalah rasa aman ini akhirnya menyewa atau memakai jasa untuk melindungi mereka dari luar. Ada pengawal pribadi, ada bodyguard gitu ya, untuk menjaga mereka kemana-mana karena takut ancaman dan segala macam. Nah, sebagai orang percaya, kita mampu melewati segala yang harus kita lewati di tahun ini adalah ketika kita memiliki rasa aman. Nah, pengharapan di dalam Tuhan adalah syarat utama bagi orang percaya untuk bisa menapakkan kakinya selangkah demi selangkah untuk maju dan menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa belajar dari Raja Daud. Bagaimana Raja Daud kita tahu adalah seorang raja yang besar, seorang raja yang menyukakan hati Tuhan, dan seorang raja yang ditakuti, disegani oleh rakyat, kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Raja Daud adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Dan Raja Daud adalah raja yang menuliskan banyak mazmur yang begitu indah terkait dengan menggambarkan siapa itu Tuhan melalui pujian, melalui puisi, melalui syair yang dituliskan olehnya. Untuk itu saya ajak kita untuk kita sama-sama bisa belajar dari salah satu tulisan Raja Daud mengenai Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan izinkan saya membacakan ayat ini bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi,
Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Raja Daud pun juga pernah berada di posisi yang tidak aman di dalam kehidupannya ketika dia menjadi seorang raja. Bisa kita lihat ada gambaran bahwa saat menghadapi orang yang bermaksud menjatuhkan dia dari kedudukannya dengan berbagai macam cara yang dialami oleh Raja Daud. Dalam kondisi krisis semacam itu, Raja Daud tahu kemana dia harus pergi, yaitu kepada Allah yang menjadi tempat perlindungan dia di dalam kehidupannya. Daud tahu bahwa Allah adalah dasar keselamatan, kemuliaan, sebab itu ia mendorong orang untuk mempercayai Allah senantiasa, dan itu bisa dinyatakan dengan berdoa kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur pasal 62 ini, ayat 1 sampai ayat 12 ini, ada beberapa kalimat yang diulang berkali-kali oleh Raja Daud. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tulisan yang dilakukan berulang-ulang, kalimat yang ditekankan berkali-kali? Itu artinya kalimat-kalimat tertentu itu merupakan bagian yang sangat penting yang menjadi pokok dari tulisan tersebut. Nah, kalau kita baca, maka kita menemukan bahwa Raja Daud memberikan pernyataan yang begitu besar, begitu kuat terkait dengan Allah. Menurut dia itu siapa? Allah adalah sumber keselamatan bagi dia. Allah adalah gunung batunya. Allah adalah kota benteng yang kokoh bagi Raja Daud. Artinya sebagai raja yang terancam, yang dalam kondisi yang sulit dalam hidupnya, yang mengganggu rasa kenyamanannya, rasa keamanannya, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia tahu kepada siapa dia harus bergantung kepadanya. Sehingga ketika dia menulis ayat ini, dia menulis pasal ini, menulis puisi ini, menulis Mazmur ini, Raja Daud berulang kali menekankan siapa Allah sebenarnya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mungkin memiliki banyak persoalan dalam hidup kita yang kita hadapi. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita yang bermasalah di dalam kehidupan keluarga misalkan, kita yang mungkin saat ini dalam masalah pekerjaan yang tidak kunjung jelas misalkan, kita yang mungkin saat ini ketika dalam ladang pelayanan yang seolah-olah ladang pelayanan ini semakin meredup misalkan, kita yang mungkin saat ini dalam studi yang seolah-olah kita dalam keadaan yang cukup sponsor menghilang, sponsor tidak ada. Kita punya masalah dalam masalah pembiayaan kehidupan kita sehari-hari misalkan. Saudaraku yang kekasih, situasi sulit apapun dalam hidup kita, semua dapat kita lewati ketika kita tahu siapa yang kita percaya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama belajar untuk menyadari siapa Allah. Kalau kita melihat siapa Allah yang disampaikan oleh Raja Daud tadi, Daud mengatakan bahwa Allah adalah keselamatannya, adalah gunung batunya, kemudian Allah adalah kota bentengnya. Maka ketika kita melihat Allah dalam kehidupan kita, siapakah Allah bagi kita dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dipanggil, kita diselamatkan. Siapakah Allah bagi kita dalam kehidupan kita? Nah, itu akan menjadi sebuah dasar kita
memandang Tuhan dalam perjalanan iman kita, menapakkan kaki kita di hari demi hari dalam masalah yang kita lewati saat ini, dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ketika saya merenungkan pasal 62 ini dari Raja Daud ini, maka saya menemukan ada dua hal penting yang harus kita perlu mengaplikasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama, ketika kita sudah tahu siapa Allah dalam hidup kita, kita harus percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, maka kita menemukan demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kita baca dalam ayat-ayat ini, maka kita menemukan seruan Daud kepada pendengarnya. Seruan Daud kepada orang-orang yang membaca ayat ini, yaitu percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Ini adalah seruan yang besar yang harusnya menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya, yaitu percayalah kepada Tuhan setiap waktu di dalam setiap hidup kita. Apapun yang kita alami, percayalah kepada Tuhan. Situasi sulit yang kita alami, percayalah kepada Tuhan. Situasi senang yang kita alami, percayalah kepada Tuhan. Situasi-situasi apapun beraneka ragam yang kita alami dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena dialah kota benteng kita. Kenapa demikian? Karena dia adalah sumber keselamatan kita. Mengapa demikian? Karena dia adalah gunung batu kita dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Untuk itu saudaraku, jangan menaruh harap kita kepada hal-hal yang lain. Jangan menaruh rasa aman kita kepada hal-hal yang lain selain Allah. Daud mengatakan di ayat yang ke-11 bahwa jangan percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Daud menekankan dengan jelas bahwa iman kita, hati kita harus ditaruh kepada Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain, bahkan kepada jaminan hidup kita, tunjangan hidup kita yang kita miliki saat ini, berkat-berkat yang kita miliki. Kalau engkau semakin diberkati, Daud mengatakan jangan menaruh hatimu kepadanya. Jika engkau semakin diberkati, hatimu tetap harus pada Allah, bukan kepada harta yang kita miliki. Bukan hanya cuma itu saja, tapi jangan juga menaruh kepada orang-orang lain. Kebijaksanaan mereka, kata Daud gitu ya, hanya angin bagi mereka. Neraca akan naik ke atas padahal mereka itu ringan sekali, kata Daud. Kita jangan menaruh harap kita, rasa aman kita kepada sesuatu yang lain. Kepasangan kita, orang tua kita, harta kita, jangan. Daud mengatakan, taruhlah harapan itu kepada Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua yang saya temukan di dalam pasal 62 ini adalah curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memiliki kepercayaan yang begitu kuat terhadap seseorang, dan ketika kita memiliki rasa aman kepada seseorang, maka kita bisa berbicara apa saja kepada dia. Suatu ilustrasi yang sangat sederhana adalah ketika pasangan suami istri yang begitu harmonis, yang begitu memiliki rasa aman terhadap satu dengan yang lain. Apa yang dialami? Mereka bisa berbicara apa saja, bahkan keluhan di kantor,
keluhan di tempat pekerjaan. Ketika berasa berat begitu, dia bisa share kepada pasangannya. Dan pasangannya bisa mendengarkan dengan baik dan mungkin bisa memberikan beberapa masukan ketika memang harus ada perbaikan. Dan dia bisa menerima apa adanya. Dengan rasa aman dia bisa menceritakan apa saja. Bahkan mungkin kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan, kita bisa share kepada pasangan kita. Karena kita tahu kita memiliki rasa aman dengan dia ketika kita bisa membicarakan apa saja kepadanya. Begitulah gambarannya saudaraku. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sedekat apakah hubungan kita dengan Tuhan? Dan serasa aman apakah kita dengan Tuhan? Sehingga kita tidak bisa bercerita apa saja dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud mengatakan di ayat yang ke-9 tadi, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud menyerukan untuk pendengarnya untuk memberikan rasa aman kepada Tuhan dengan cara curahkan isi hatimu lah kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara memiliki masalah, sering curhatnya ke siapa? Mungkin ini sebuah ilustrasi kecil, adalah ketika kita memberikan share masalah kita, mungkin kita merasa aman dengan orang tersebut. Itu baik, itu bagus. Kita butuh komunitas yang bisa membangun. Kita butuh komunitas yang bisa memberikan masukan kepada kita. Tapi apakah saudara pernah membawa pergumulan saudara itu kepada Tuhan? Kita harus membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, curahkan isi hati kita itu kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang diserukan oleh Daud. Nah, saudaraku yang kekasih, situasi-situasi sulit yang Daud alami tadi bukan hanya dialami oleh Daud saja. Tetapi situasi-situasi sulit itu juga dialami oleh banyak pendahulu kita, oleh banyak nabi-nabi juga, oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab juga. Bahkan kita tahu di dalam gereja mula-mula, orang-orang percaya pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan memiliki cerita yang begitu luar biasa, penderitaan yang mereka alami. Saudara, mereka dikejar, hidup dalam penderitaan karena iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada Mesias, iman mereka kepada Kristus. Dan tidak ada tempat di mana yang mereka bisa menaruh harapan mereka, tempat di mana mereka bisa mendapatkan perlindungan. Mereka tidak punya orang kuat yang dapat membacking mereka, melindungi mereka. Tidak ada. Mereka dikejar, mereka ditangkap, mereka dianiaya. Bahkan kita tahu para rasul mati dengan cara yang paling kejam yang mereka alami pada saat itu. Bahkan gereja mula-mula pun mengalami penderitaan yang sama. Saudara, dan ketika mereka mengalami hal tersebut, apakah mereka kemudian goyang imannya dan mencari pertolongan ke tempat-tempat yang lain? Tidak. Mereka menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan imannya, mereka tidak pergi kepada penguasa pada saat itu, tapi mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi. Untuk itu kita bisa melihat bagaimana gambaran sebagai orang percaya yang hidup dengan berbagai macam situasi yang mengancam kita dalam kehidupan kita. Sebagaimana digambarkan oleh jemaat mula-mula. Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, Rasul Paulus bisa menuliskan surat ini walaupun dia dari dalam penjara, saudara. Tapi dengan gambaran nasihat yang begitu luar biasa. Dia mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana seorang yang saat ini dalam masa tahanan, dalam masa dia ditangkap, bisa berkata bahwa jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana seorang yang dalam situasi yang sulit bisa mengatakan hal yang demikian kepada jemaatnya, kepada pendengarnya pada saat itu, saudaraku yang kekasih. Nah, kita dapat belajar dari Rasul Paulus ini juga. Sama seperti apa yang Daud katakan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan.
Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih, kita akan tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Allah akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan segala perkara yang Tuhan mau kita kerjakan pada saat ini dalam kehidupan kita. Ingat dalam Roma pasal 5 kemarin ketika kita belajar, iman itu akan membuat kita dapat bermegah dalam kesengsaraan. Ketika kita bermegah dalam kesengsaraan, maka kita bisa menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itulah yang akan menuntun kita kepada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan semuanya itu hanya bisa dapat ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian kita mau membangun komunikasi yang indah dengan Tuhan. Apapun itu dalam kehidupan kita, pergumulan kita, masalah kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, kesedihan kita, kita bawa kepada Tuhan. Mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan senantiasa. Sebab apa? Daud mengatakan dialah tempat perlindungan kita. Dialah sumber keamanan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Allah akan memberikan kita kekuatan. Kemudian kita akan menerima rahmatnya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, pertolongan pada waktu kita memerlukannya ketika kita melakukan setiap apapun yang telah Tuhan inginkan kita kerjakan dalam dunia ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Mungkin pada beberapa titik tertentu kita merasa pergumulan yang kita alami begitu berat. Mungkin dalam beberapa titik kita mengalami bahwa saya cuma sendiri. Di mana Tuhan? Di mana orang-orang yang mengasihi saya? Di mana orang-orang percaya, komunitas kita yang dapat memberikan dukungan, pertolongan? Di mana? Seolah-olah bahwa kita ini sendiri. Saudaraku yang kekasih, di dalam kesendirianmu itulah di saat itulah sangat penting bagi kita untuk membawa, mencurahkan seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan, mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan di tempat itulah kita akan melihat kasih karunia Allah tercurah atas kita. Dan kita melihat pertolongan Tuhan begitu nyata jadi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kebaikan bagi kita, saudaraku yang kekasih. Untuk itu saudaraku, mari kita sama-sama membawa hidup kita kepada Tuhan. Ini yang bisa menjadi sumber pengharapan kita di hadapan Tuhan. Kita dapat belajar dari Mazmur pasal 62 ini. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang mungkin saat ini kita mengalami situasi yang membuat kita terancam. Kita mengalami pergumulan-pergumulan yang cukup berat. Kita mengalami persoalan-persoalan yang begitu rumit. Tapi mari kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan curahkanlah isi hatimu kepada Allah, sebab Dia adalah perlindungan kita. Siapakah Allah bagimu? Percayalah dengan sungguh-sungguh dan bawalah semua pergumulanmu kepadanya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarkan ketika kami menapakkan kaki di tahun 2021 ini dengan berbagai macam situasi yang saat ini kami hadapi ini Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah kota benteng kami. Karena kami tahu Tuhan adalah perlindungan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki rasa aman yang besar kepada Tuhan. Sehingga kami dapat mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Saat ini kami yang berada dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang menjawab setiap kebutuhan yang keperluan kami Tuhan. Kami yang bergumul dengan masalah-masalah yang saat ini kami hadapi, Tuhan memberikan kekuatan untuk kami dapat melewatinya. Sehingga kami bisa berdiri dan bisa mengatakan kepada dunia bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, yang bersama-sama dengan kami. Kami cakap melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang indah, yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.